hati kami, dan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hati kami secara permanen itu yang terus-menerus bekerja untuk mendesak-desak kami, untuk cerewet bagi kami, supaya kami semakin hari semakin menjadi biji mata Allah yang indah. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap karyamu yang sudah dan terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Khususnya pada sore hari ini, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Engkau tahu ya, Roh Kudus, hamba-Mu kecil, hamba-Mu sederhana, hamba-Mu tidak lebih dari semua yang ada di tempat ini. Menyerahkan sepenuhnya kepadamu seantero keberadaan hidup hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu hanya milik-Mu, dan biarlah Engkau saja yang akan melakukan, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu saat ini, supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat setiap kami, dan kami semakin memahami apa yang disampaikan oleh imam ini, karena Roh Kudus yang bekerja sepenuhnya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk waktu yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mungkin kipasnya supaya nggak gerak-gerak. Lalu mari kita akan membuka dalam Alkitab kita 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kalau sudah ketemu, kita baca silih berganti. Saya membaca ayat yang 1, Bapak Ibu ayat yang kedua dan selanjutnya. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian bunyi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada kamu sebelumnya kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang disuruh. Ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, Roh Kudus ya, dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang satu memberikan karunia berkata-kata dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karena untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, saya memberi judul
saat ini adalah gereja yang dahsyat. Gereja yang dahsyat. Gereja itu bisa berarti gereja yang seperti ini, kumpulan gereja orang-orang percaya, atau mungkin juga menunjuk pribadi karena di sini juga nanti ada karunia rohani. Bapak Ibu, sebuah gereja katakanlah itu bisa dahsyat, katakanlah bisa bertumbuh secara luar biasa, baik secara kualitas iman kekristenan mereka maupun secara kuantitas jumlah bilangannya. Itu karena dua karya kembar Roh Kudus. Dua karya kembar Roh Kudus. Karena kalau gereja itu banyak umatnya, tapi kalau bukan karena dua karya Roh Kudus, itu mungkin belum sesuai Alkitab. Jadi yang sesuai Alkitab itu, gereja itu bisa dahsyat, bertumbuh, meledak luar biasa. Itu adalah dasarnya itu dua karya Roh Kudus. Ini dasar dua karya Roh Kudus. Nah, dasar yang pertama itu apa? Dari karya kembar Roh Kudus atau dari gereja itu dahsyat. Peranan Roh Kudus itu apa dalam gereja atau dalam orang percaya agar supaya gereja itu dahsyat? Jemaatnya banyak, tapi itu jemaat yang berkualitas iman yang luar biasa. Ya. Jemaat sedikit juga tidak apa, tapi berkualitas gitu ya. Tuhan tidak mengutamakan jumlah yang banyak, tapi kualitas. Kualitas. Nggak ada artinya Bapak Ibu kalau jemaatnya banyak, tapi kualitasnya nol di hadapan Tuhan. Matius 7 ayat 23. Nanti kita akan melihat. Nah Bapak Ibu, mari kita melihat dua karya kembar Roh Kudus. Ini yang mendasari, yang menjadi dasar bahwa sebuah gereja itu bisa mengalami pertumbuhan kemajuan yang dahsyat. Yang pertama adalah itu ayat 3. Memang ayat 1 dan ayat 2 ini Paulus ingin berbicara tentang rupa-rupa karunia roh. Atau rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah ayat yang ketiga, karena itu aku mau yakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak ini artinya bahwa Roh Kudus itu mendiami setiap orang percaya. Jadi pendiaman Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus yang pertama itu agar supaya gereja itu bisa luar biasa dahsyat pertumbuhannya, itu adalah gereja itu didiami oleh Roh Kudus. Khususnya ini pribadi, individu, personal, itu didiami Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu dan saya berani berkata di sini atau di luar sana berkata Yesus itu Tuhan, atau Bapak Ibu ditanya, menurut kamu itu Yesus itu siapa? Yesus Tuhan. Itu Roh Kudus yang ada di sini Bapak Ibu. Itu Roh Allah. Seperti Petrus dalam kitab Matius ayat 6, pasal 16 ayat 17. Yesus bertanya kepada Petrus, menurutmu aku siapa? Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Gitu. Lalu Yesus berkata, oh itu bukan manusia yang mengatakan, tetapi itu Allah yang mengatakan. Itu Roh Allah. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Karena sudah diam di sini Bapak Ibu, sehingga dia akan mengatakan Yesus itu Tuhan. Ini karya yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus supaya orang percaya atau gereja itu mengalami kemajuan atau pertumbuhan yang luar biasa. Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita. Bapak Ibu bisa lihat juga Titus pasal 3 ayat 5 di sana. Titus 3 ayat 5. Juga Kejadian pasal 6 ayat 3. Kejadian pasal 6 ayat 3 mengatakan di sana bahwa Tuhan berkata, karena
manusia pada waktu itu bejat total ya pada zaman Nuh itu. Lalu kemudian ada Babel juga, menara Babel. Allah berkata, Allah berjanji, Allah berfirman, aku tidak akan tinggal lagi pada manusia. Itu karena manusia bejat. Jadi Allah berkata begitu dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Nah itu sampai Yesus itu datang. Tetapi secara khusus Allah itu masih tinggal pada nabi-nabi, pada orang-orang khusus, kepada raja, pada orang-orang khusus. Tapi untuk masyarakat umum itu Allah sudah tidak tinggal sejak Kejadian 6 ayat 3. Nah lalu ketika Bapak Ibu dan saya percaya kepada Yesus, maka Bapak Ibu itu didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tadinya itu sudah tidak tinggal di hati manusia karena Allah itu sudah mengatakan itu, tetapi Allah mau memperbaikinya sehingga Yesus datang dan kemudian kita percaya Yesus dan kita mengatakan Yesus Tuhan. Itu artinya Roh Kudus diam di sini. Namanya indwelling. Jadi pendiaman Roh Kudus itu kembalinya Roh Kudus kepada manusia. Bapak Ibu dan saya yang sudah percaya Yesus itu Roh Kudus tinggal permanen di situ. Nah peristiwa yang terjadi ketika peristiwa selanjutnya yang terjadi ketika Bapak Ibu dan saya didiami itu, ya, peristiwa itu adalah peristiwa penciptaan baru. Bapak dan Ibu itu dilahirkan baru saat itu, mengaku Yesus Tuhan. Itu kelahiran baru Bapak Ibu dan saya. Ya. Itu penciptaan baru. Bapak Ibu manusia baru saat itu. Gitu ya. Lalu peristiwa yang berikutnya adalah adanya pengudusan secara posisi. Saat itu juga Bapak Ibu dan saya secara posisional itu di hadapan Tuhan itu kudus. Secara posisional. Ya. Secara posisional. Tetapi secara praktis itu memang masih, secara pengalaman itu masih harus berjalan, berproses. Dan nanti ada kesucian akhir menjelang Yesus datang yang kedua. Itu yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah pada saat Bapak Ibu percaya Yesus itu, Roh Kudus mendiami, itu peristiwa itu adalah pemeteraian. Bapak Ibu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13-14. Bapak Ibu dimeteraikan oleh Roh Kudus, dicap. Ya. Berarti Bapak Ibu itu sudah dicap, sudah dipanjer, distempel oleh Roh Kudus. Ya. Tentang keselamatan itu karya Roh Kudus Bapak Ibu. Lalu yang kemudian adalah ada hasil buah-buah hidup, yaitu buah-buah roh, gitu Bapak Ibu. Ada buah-buah roh. Itu yang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Bapak Ibu didiami oleh Roh Kudus. Lalu kemudian peristiwa yang berikutnya itu hampir bisa bersamaan itu pemenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak janji, tapi nanti kita kapan-kapan kita belajar tentang pemenuhan Roh Kudus. Nah itu Bapak Ibu yang peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Bapak Ibu dan saya itu didiami oleh Roh Kudus. Dan ini karya Roh Kudus. Yang pertama, agar supaya yang dilakukan oleh Roh Kudus agar supaya gereja ini bertumbuh. Dasarnya adalah Roh Kudus diam di hati kita masing-masing, gitu. Diam di hati kita masing-masing. Sehingga ketika Roh Kudus diam di hati kita masing-masing, itu Roh Kudus itu berkarya, gitu. Berkarya. Kalau kita peka dengan karya Roh Kudus, kalau kita peka dengan suara Roh Kudus, kalau kita peka sensitif dengan suara Allah, itu akan menuntun kita kepada firman-Nya. Dia akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kepada seluruh kebenaran ini. Kita dituntun ke sini oleh Roh Kudus. Asal kita minta hikmat, roh hikmat dan wahyu. Tapi kalau kita tidak pernah minta roh hikmat dan wahyu, itu kita sulit, berat. Karena manusia ini daging. Jadi kita harus berproses supaya sampai ke sana. Jadi Bapak Ibu, untuk terjadinya sebuah gereja yang dari dahsyat itu bukan gitu aja, disulap enggak. Prosesnya itu kita harus ikut bekerja di dalamnya. Ya. Harus ikut bekerja.
Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Contohnya seperti Petrus. Petrus. Pada awalnya ketika Yesus sedang berhadapan dengan penguasa-penguasa menjelang penyalibannya itu, Yesus 3 kali menyangkal. Padahal dia ditanya oleh wanita, gitu ya. Ditanya oleh wanita, dia bilang, oh, wah, aku nggak kenal. Wah, aku nggak kenal itu. Oh, itu bukan temanku, bukan siapa-siapa. Aku nggak kenal. Gitu. Tapi ketika peristiwa Pentakosta, Petrus itu luar biasa, Bapak Ibu. Artinya Roh Kudus dicurahkan, kemudian terjadi luar biasa. Terjadi perubahan yang luar biasa. Sampai Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul, bayangannya Petrus saja itu bisa menyembuhkan orang. Bayangan tubuhnya ini, misalnya ada, ini bayangan saya mana ini? Bayangannya itu bisa menyembuhkan orang sakit, Bapak. Luar biasa. Sampai segitunya. Itu diawali dari pendiaman Roh Kudus. Dialami dari pencurahan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup dan hati kita. Bapak Ibu harus betul-betul menyadari ini. Harus menyadari. Harus memikirkan, Bapak Ibu. Jangan, sebetulnya gereja, enggak, itu enggak, jangan. Bapak Ibu akan menjadi orang yang tidak bertumbuh. Bapak Ibu akan menjadi orang yang mager. Ya, mager itu setengah-setengah, gitu. Orang panas, orang adem, gitu ya, tanggung. Wah, itu di hadapan Tuhan itu menyedihkan. Sehingga segala kehidupannya itu karakter-karakternya akan dibongkar oleh Tuhan. Karena sebenarnya terus terang saja Bapak Ibu, saya pribadi juga, ini contohnya saya pribadi. Saya kira Roh Kudus ketika melihat dalam pribadi saya itu mungkin Roh Kudus mungkin satu hal, aku jijik melihat dalam dirimu ini, aku jijik banget. Ayo buang, ayo bongkar. Bahasanya begitu. Aku jijik dengan ada satu hal di dalam hidupmu, aku jijik sekali. Memang Roh Kudus nggak ngomong bagus, tetapi ketika kita peka dengan Roh Kudus, betul-betul kita merasa Roh Kudus tinggal di hati kita. Hal-hal yang menjijikkan Roh Kudus kita itu kerasa itu. Saya langsung itu. Tuhan, saya mengakui di hadapanmu. Saya belajar tinggalkan. Kalau bisa tinggalkan langsung, kalau nggak proses belajar, akui di hadapan Tuhan. Betul Bapak Ibu. Kalau di sekolah teologi nggak diajarkan sampai sedalam-dalamnya ini, hanya pendiaman, hanya pengenalan Roh Kudus dan juga pemeterian saja, tapi dalam-dalamnya itu nggak diajarkan. Jadi itu Bapak Ibu, karya Roh Kudus yang pertama itu adalah mendiami Bapak Ibu dan saya. Ingat itu, ingat. Katakan samping kirinya, Roh Kudus berdiam di dalam hidupmu. Ingatkan. Nanti di rumah ingat. Roh Kudus berdiam di hidupmu. Titus pasal 3 ayat 5 itu juga. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, lalu kemudian yang kedua, karya Roh Kudus yang kedua, dan ini saya katakan karya kembar. Itu ayat selanjutnya, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Karya kembar Roh Kudus yang bisa membuat gereja itu menjadi dahsyat dan bertumbuh meledak luar biasa. Yang kedua adalah Roh Kudus itu karyanya memberdayakan. Gitu ya. Karya Roh Kudus yang kedua itu, karya kembar Roh Kudus yang kedua memberdayakan. Memberdayakannya dengan apa? Bagaimana Bapak Ibu diberdayakan oleh Kudus? Bapak Ibu dan saya kan istilahnya di hadapan Tuhan itu sebenarnya harusnya orang nol. Bapak Ibu dan saya nol, betul-betul nol. Sepintar-pintarnya orang itu di hadapan Tuhan itu nol. Nol bukan berarti kita itu nol yang misalkan kita orang yang baik gitu ya. Walaupun kita orang baik, walaupun kita keturunan keraton, keturunan pastor, keturunan apa, itu tetap kita itu nol.
memang kita untuk orang berdosa. Jadi keinginan-keinginan kita, prinsip-prinsip kita, pandangan-pandangan kita, pandangan tentang teologi, tentang Allah, tentang apa, atau mungkin hak-hak kita, atau mungkin hawa nafsu kita, semuanya itu yang ada pada kita itu sebenarnya itu nol. Kita tetap nol di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita nol di hadapan Tuhan, maka Tuhan, jadi ibaratnya begini Bapak Ibu. Kalau toples itu penuh, kita nggak bisa mengisi lagi toples itu. Nah, padahal Roh Kudus itu mau mengisi toples kita, gitu. Tetapi Roh Kudus itu menghendaki supaya toples kita itu dikosongkan dulu, gitu. Nah, termasuk kalau kita itu diberi karunia oleh Tuhan, diberdayakan oleh Tuhan, toples kita itu harus dikosongkan. Tadi seperti saya ceritakan tadi, hak-hak kita, pandangan-pandangan teologi kita, ya, prinsip-prinsip hidup kita, no time for love, waduh itu, ya. Time is money, waktu adalah uang, wah itu harus dibuang semuanya. Pokoknya kita itu nol di hadapan Tuhan. Biarkan sampai toplesmu itu kosong. Baru nanti Roh Kudus itu akan mengisi di situ. Karunia-karunia Roh Kudus. Termasuk juga bisa keperluan Roh Kudus. Mengapa itu orang-orang di Yerusalem itu waktu Kisah pasal 2 itu berkata kepada Petrus, loh dia kok seperti orang mabuk anggur. Padahal masih siang. Tapi kok seperti orang mabuk anggur gentayangan. Ini penuh roh Bapak Ibu. Orang yang penuh roh, yang meluber itu angin gentayang, kadang dia berbaring, kadang dia duduk seperti ini. Karena dia kepenuhan Roh Kudus pada pasal 2 itu. Makanya orang Yerusalem bilang, loh itu kepenuhan roh kok, masa dia kayak orang teler. Memang betul kayak orang teler itu. Kalau orang itu kepenuhan Roh Kudus. Pada zaman Nabi-Nabi itu juga seperti itu. Jadi botol kita harus dikosongkan agar supaya Bapak Ibu itu diberdayakan oleh Tuhan. Karena karunia rohani itu karunia yang memberdayakan Bapak Ibu dan saya sebenarnya. Ya. Tanpa diberdayakan oleh karunia rohani, oleh Roh Kudus dengan karunia rohani, Bapak Ibu dan saya itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Sekolah teologi S1, S2, S3, S4, S-teler itu sama saja, nggak ada artinya. Banyak itu. Ya. Orang-orang yang sekolah Alkitab sampai kelas tinggi itu nggak berguna, nggak berkarya, karena nggak punya karunia rohani. Ya, pintar ngomong tetapi nggak ada bukti. Ya, pintar ngomong tapi hanya di pikiran, firman nggak ada di hati. Memang fasih lidahnya tetapi nggak ada karyanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan di sini. Saya mau katakan di sini bahwa 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6 ini adalah merupakan satu sumber daripada karunia roh itu sendiri, yaitu Allah Tritunggal. Jadi ayat 4 dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ini karunia, ini karismata. Sumbernya itu Roh Kudus. Ya, ayat 4, ayat 8 sampai ayat 11 itu sumbernya itu Roh Kudus. Lalu yang kedua itu ada rupa-rupa pelayanan, ayat yang kelima. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa pelayanan itu seperti diakonia, seperti gembala, ini jabatan, seperti nabi, seperti rasul, seperti mungkin penginjil, seperti itu. Ini sumbernya Yesus, ayat yang kelima ini. Ya. Sumbernya itu Yesus. Lalu yang ketiga itu ada berbagai-bagai perbuatan, ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam setiap orang. Jadi Roh Kudus itu sumber daripada karismata, karunia rohani itu. Lalu kemudian rupa-rupa pelayanan itu adalah sumbernya Yesus. Dan berbagai-bagai perbuatan ajaib itu sumbernya adalah Allah Bapa.
Ya. Ini kita harus tahu, tapi ayat berapa itu? Ayat yang kedua, Paulus berkata, ayat 1, sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bapak Ibu harus tahu itu karunia rohani kebenarannya bagaimana. Itu ya, kalau tidak ya. Nah, sebenarnya banyak karunia-karunia juga, tetapi Allah Tritunggal itu menjadi sumber daripada semuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan di sini juga bahwa yang pertama tadi roh itu berdiam, itu ya. Ini menghasilkan suatu kualitas hidup orang percaya, itu didiami oleh Roh Kudus. Lalu kemudian kaitannya dengan karunia atau pemberdayaan ini, yaitu berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan kuantitatif, gitu ya. Sehingga dengan karunia-karunia ini semakin banyak orang diselamatkan. Ini dengan karunia-karunia yang ada itu semakin diberdayakan. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang berpendapat, atau mungkin salah satu gereja yang berpendapat bahwa karunia itu lebih penting daripada buah roh, atau buah roh itu lebih penting daripada karunia. Ya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau buah roh itu tanpa karunia, ya, itu akan menjadi mandul, gitu ya. Karena dengan adanya karunia itu mempertajam, semakin diberdayakan, itu karunia. Karena ada gereja-gereja tertentu yang menekankan kekudusan, buah roh, tetapi mengabaikan karunia. Ini nggak bisa. Ini akan mandul, ini akan bingung. Kayak beberapa tahun yang lalu waktu anak saya masih di SMA Kristen itu, yang besar, anak yang besar, dulu pernah ada peristiwa kesurupan di sana itu. Lalu koordinator SMA itu pendeta, seorang pendeta di Purwokerto, lalu dikabari, Pak, ini ada siswa-siswa yang kesurupan. Langsung bingung Bapak. Gimana nih ya? Maaf, ini GKJ gereja. Gimana ya? Langsung bingung nih. Wah, pelabakan gue. Nah itu, dia menekankan buah roh, tapi karunia-karunia rohnya itu diabaikan. Kita akan gelagapan, kita mandul, Bapak Ibu. Sementara hidup orang Kristen di dunia ini kan harus peperangan, melawan roh jahat. Itu harus diperangi. Masa bingung sendiri? Itu bahayanya. Lalu kan kemudian ada teman saya yang ditelepon ke sana kan, wah, 2 orang suami istri datang ke sana. Langsung dia berbahasa roh dan dia berdoa dalam nama Yesus. Roh itu lari semua Bapak. Dan semua teduh. Artinya apa? Gereja itu harus dua-duanya jalan. Buah-buah roh itu berawal dari pendiaman Roh Kudus. Lalu kemudian karunia itu adalah karya kembar Roh Kudus yang kedua, pemberdayaan. Ini harus tahu Bapak. Kalau kita nggak tahu, ya kita bagaimana mau menjadi gereja yang besar? Gitu. Saya belum pernah sampaikan ini. Saya baru dibimbing oleh Tuhan untuk menyampaikan ini.